Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak Api, Bim, Bim dan Gege. Bim, cerita Api punya rumah dari sedekah chapter 3. Itu judulnya riba apa uang jasa. Jadi judulnya riba apa uang jasa. Jadi Bim mengingat di chapter 3 debat Api sama setan dalam hati. Api menang tuh Bim, setan kalah, iman Api tinggi lagi tentang sedekah. Setiap sedekah, ya Allah aku ingin punya rumah, ya Allah aku ingin punya rumah, ya Allah. Ini ada seperti itu. Tahu nggak Bim apa yang terjadi Bim? Saudaranya Mama datang ke kontrakan, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ke kontrakan. Dia bilang gini, Yud, lu mau pinjam duit saya nggak? 20 juta. Hah? Mau, kalau mau besok cair. Mau, bayarnya yang bener ya. Ini saya dapat, saya pinjaman dari bank. Saya utang saya udah lunas, ditawarin lagi. Kalau mau kamu pakai lah, tapi bayar yang bener. Iya. Besoknya cair. Api ini cerita ke teman Api karena sedekah Allah sayang sama Api. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ditawarin lo 20 juta lo. Gak ada angin, gak ada hujan tuh. Lu mau pinjam duit ke 20 juta. Nah, teman Api itu Api ceritain dari chapter pertama, kedua, dan ketiga ini nih ceritanya nih. Teman Api ceritain, dia ngomong gini, lu cerita awalnya sedekah, ujung-ujungnya lu minjem dari bank. Lu tahu nggak bang itu apa? Itu teman Api Bim punya sifat tuh iri. Yang kedua, iri, dengki. Jadi dia tuh nggak suka melihat orang lain senang gitu loh. Kadang melihat perkataannya seperti itu dan nadanya agak sinis. Abi dia tahu, maksud lu riba kan? Iya, kata dia. Dia bilang gitu. Lu cerita dari awal sedekah, ujung-ujungnya lu pinjam dari bank. Lu tahu bank itu riba. Tapi giniin, lu kerja di sini udah berapa lama? 4 tahun. Selama 4 tahun, lu dipanggil gak bos lu? Sini, masuk, duduk. Lu mau pinjam duit perusahaan gak? 20 juta. Atau punya duit, mau pinjam duit gua gak? 20 juta. Bos lu manggil lu gak? Ya diem aja Bim. Lu udah kerja lu selama 4 tahun. 4 tahun itu menurut gua tuh berharga banget. Ya gak? Mahal lo kesetiaan itu. 4 tahun udah kerja, setia tuh mahal Bim buat Api Bim. Udah mahal itu loh. Ditawarin nggak? Diem dia. Gak usah 20 juta dah 15 ya. Gak usah 15 dah 10, 5 pun dilihat dari lu kerja rajin kagaknya ya. Datangnya pagi nggak lo? Ini mah nggak ada angin, nggak ada hujan, ditawarin 20 juta. Terus sampai bilang, Api ini udah nggak punya orang tua, ibu bapak Api udah meninggal. Lu sih enak ada orang tua, lu bisa nyender Pak, beliin rumah dong. Bu, bilang dong bapak beliin rumah. Enak, gue minta ke siapa lagi kalau bukan ke Allah. Api pikir ke teman Api bilang gini, dan apabila nanti gue punya rumah, itu dapat bantuan dari bank, pinjaman dari bank, itu gue anggap pertolongan dari Allah. Memang jalannya seperti itu. Yang penting kan kalau gue minjem gue bayar. Yang nggak boleh itu minjem nggak bayar. Di mana-mana pun diajarin gitu. Kalau Bim, kalau udah punya utang ya, lu mau masuk surga nih, lu punya utang, itu digeser dulu Bim, pinggir lo, lu mau punya utang. Makanya wajib orang punya utang harus bayar itu. Ingat ya Bim ya. Dan satu apa lagi, kalau lu punya utang ya lu bayar, lu bilang terima kasih dan ada tandanya terima kasih. Api ajarin seperti itu Bim. Ya enggak? Jadi orang tuh jangan pelit. Ya enggak? Ada istilahnya tanda terima kasih. Terima kasih ya Bang. Nih maaf nggak banyak. Kasih Bim ya. Itu dia. Terus teman Api ngomong begini, ya namanya
bank tuh riba. Riba tuh dosa gitu. Apa gini, riba itu dosa, setuju ya, Quran itu ada riba ya, itu dosa, setuju. Kenapa? Apa tanya, lu tahu nggak riba itu seperti apa? Dia diam. Menurut lu apa? Dia ngomong gitu, riba itu apa? Kalau menurut saya, Api cerita di Bim dia, kalau menurut Api itu riba itu adanya di Tante Reren. Nama panjangnya Rerentenir. Lu pinjem 10 juta nih sekarang nih, jebret ya, bulan 1 lu harus bayar itu 12,5 juta. 12,5 juta. Nyekek gak lu 10 juta lari ke 2,5 juta. Perih perut lu tuh ya gak? Terus bulan kedua lu gak bisa bayar, ada kenaikan harganya, kenaikan tingkat pokoknya. Aturan lu pinjam 10 juta ditambah 1 juta, jadi pokok kalau jadi 11 juta. Yang kedua itu ya dari tingkat bunganya ada kenaikan lagi, ada pergeseran, ada perubahan dari angka. Itulah namanya riba. Makanya di zaman Rasulullah itu dilarang riba. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin larat, darahnya habis, kering rontang. Dia diem tuh Bim ya, diem. Itulah riba, nggak boleh terjadi cuman hanya satu pihak, ya nggak, manfaatnya cuma satu pihak, sedikit banget itu jadi bantu, cuma kesedot di daerahnya gimana sih. Api ceritain gitu. Dan Api ini kemarin kan dapat pinjaman tuh dari, sebut aja namanya Bang Jack ya. Api gini, Api kasih contoh. Bang Jack Api nggak terlalu kenal, cuman Api tahu istilahnya namanya Bang John. Api cerita sama dia, saya tuh kenal namanya Bang John ya. Di Bang John itu teman Api Bim punya pinjaman itu 25 juta selama 3 tahun. 25 juta selama 3 tahun. Cicilannya 800.000. Api penasaran dong, dia cerita seperti itu. Berapa sih yang didapat Bang John dalam 3 tahun itu? Ternyata 800.000 kali 36 bulan berarti berapa? 28.800.000. Api ambil dari pinjaman pokoknya 25 juta. Ternyata Bang John itu cuma dapat 3.800.000 selama 3 tahun loh. Untuk bayar karyawannya, ATK, alat tulis kantornya 3.800.000 loh. Api bilang, hah? Kecil amat ya nggak? Terus Api gini lagi, Api penasaran lagi nih Bim. Api itu langsung penasaran lagi, Api bagi lagi nih, berapa sih yang diambil Bang John nih dari teman Api nih. Ternyata di 3.800.000 diambil 36 bulan cuman 106.000. Api bilang, kecil amat 106.000. Api giniin dia, teman Api yang pinjam di Bang John. Lu enak banget lu ya, gue setuju juga, dia bilang. Lu punya masalah ya nggak butuh duit 25 juta selesai, dan sebulan itu cuma 106.000, tuh mah kecil banget ya nggak ya. Itu Bim, Api kalau dapat kepinjaman seperti itu Api anggap tuh bukan bunga Bim, itu Api anggap tuh uang terima kasih, uang jasa di saat Api butuh duit ya nggak, butuh keperluan nih mendadak nih, pinjem ke kanan ke kiri nggak bisa, pinjam ke Siono nggak bisa, tetangga cuma bisa nyengir doang, nggak dengerin pura. Terus pinjam ke bos uang 20 juta, 25 juta itu besar loh untuk seorang pekerja. Ada yang mau bantu Bang John, itu Api anggap itu bukan bunga atau yang seperti yang dibilang riba-riba itu Api anggap tuh uang terima kasih, uang jasa. Makanya dalam chapter 3 ini Api sebut ini Bim, itu riba apa? Uang jasa. Api anggap itu uang jasa, uang terima kasih. Ingat ya Bim, Api ajarin kalau ngutang itu harus ada tanda terima kasih dan ada kata ucapannya. Ucap terima kasih dulu baru ada tandanya.
diam gitu. Itu teman apa itu yang masalah riba-riba gitu tuh, akhirnya gini dia diam aja, baru dia mulai ada otaknya agak terang dikit loh. Dan di dalam pinjaman itu namanya ada akad kredit, persetujuan antara dua, Bang John dan nasabahnya mau minjem. Itu setuju nggak? Ditanyainnya gimana? Bapak tuh sanggupnya bayarnya berapa? Ada pertanyaan seperti itu. Oh, saya sanggup sekian, Pak. Ya. Oh, siang itu siang, kalau begitu bisa yang lancar ya, Pak. Yang bener. Kalau di rentenir kan kagak di tante reren. Harus 12 juta jebret, harus ada itu. Itulah ya. Sepihak lain sama dua pihak, Bang John. Itu yang namanya riba, itu seperti itu. Jadi gitu, Bim. Teman api terangin, itulah ada perjanjian dua pihak. Ditanyakan dulu kemampuannya nasabahnya. Bim, Api mau tanya nih. Ini si Bang John ini, dia tuh banyak membuat kebaikan loh, Bim. Kalau dia mau kaya sendiri, Bang John ini mau kaya sendiri nih, ya dibeli tanah aja, jepret. Dia bikin usaha aja, bakso, mie ayam. Itu yang teman Api yang punya pinjaman 3.800.000. Kalau dia mau kaya sendiri, Bim, aduh Bim, gampang. Ngapain dia harus kasih ke teman Api itu yang pinjaman 25 juta? Dia buat aja sendiri. Dia dagang bakso, ya enggak, selama 3 tahun lebih dapat 3.800.000 dia, Bim. Usaha bakso yang paling 6 bulan, orang belum tahu, 6 bulan ke atas itu udah dapat lebih dari 3.800.000. Tapi Bang John tuh enggak. Dia turun ke pasar, ditanyain orang, ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Pak, saya ingin cita-citain anak saya ingin sekolah tinggi, pengen jadi dokter. Saya usahanya gini, kurang modal. Dia bantu ya, Pak. Ini Bapak datang ke kantor. Itu ada bahasanya enak. Solusinya Bapak keperluannya apa? Akhirnya apa yang terjadi, Bim? Si Bapak itu ngegadein BPKB motornya, diajuin pinjaman, bayarnya lancar. Sekolahnya anaknya aturan itu cuman sampai SMA, bisa jadi S1, bisa jadi S2. Udah S2 dia bisa, misalkan dia bisa jadi dokter, ya enggak? Nanti apabila nanti udah jadi dokter, dibilang dokter riba gitu. Udah jadi dokter dibilang dokter riba karena bapaknya pinjam dari Bang John gitu. Aduh, kadang-kadang coba dipikir logika nggak tuh, Bim? Ada bapak-bapak, dia ingin ibunya itu yang sakit-sakitan itu sembuh. Si bapak-bapak itu punya uang, pengen dia pinjam ke si Bang John, usahanya sebagian usahanya, sebagian untuk pengobatan ibunya. Udah ibunya itu udah maju, udah dioperasi lah dia, ibunya sembuh, Bim. Buat orang tua loh, Bim. Api kalau ada orang tua Api masih ada, Bim. Api tanya, Mimi mau apa? Bilang sama Yudi, Bi. Ya. Itu buat orang tua loh. Orang tua tuh indah, Bim. Seroga kita ini nih, anak laki-laki nih, anak ada dekat ibu. Tanya orang tua maunya apa, senangin dia. Terus ibunya udah sembuh. Si bapaknya itu yang punya pinjaman lagi, usahanya meningkat lagi. Diajaklah dia pergi haji. Ya Pak, Bu, kita pergi haji. Senang nggak orang tuanya? Nanti kalau udah pergi haji, apa nanti disebutnya haji riba? Hah? Apakah jangan jadi haji, dia pinjam dari bank, apa disebut haji riba? Itu teman Api tuh diam, udah mulai berpikir tuh, terang lagi. Jangan seperti itu, saya bilang. Bank itu justru itu ingin memusnahkan Tante Reren dan sekelasnya itu. Rentenir lintah darat seperti itu digunakannya. Kalau si Bang John itu mau kaya sendiri, dia kaya aja sendiri, dibangun restoran, dibangun hotel, buat kaya sendiri, dari deposito orang, ya nggak, ada orang yang nabung ini udah biarin aja itu. Yang miskin makin miskin, ini mah kagak. Si Bang John itu bareng-bareng ngajak, yuk kita sama-sama, yuk kita sejahtera. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di pasar, itu yang ada di pasar itu, Bim, itu awalnya itu dia itu orang-orang susah loh, Bim. Orang-orang yang dulunya itu
ngeliat duit 10 juta, 5 juta tuh udah seneng. Bukan orang-orang kaya loh Bim. Itulah pengen Bang Jon tuh ngerangkul loh. Itu namanya bank itu Bang Jon tuh banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Nanti tujuannya apa? Untuk ngebantu orang yang bayar cicilannya bagus nih. Jadi nanti tujuannya apa? Buat ngebantu yang lainnya lagi. Dioper lagi tuh set ya enggak yang lain. Sama-sama sejahtera bareng-bareng. Sama-sama bareng-bareng. Kalau nanti kok kita kayak semua kita ramein, kita ke Mekah, kita pergi haji bareng-bareng. Doain Nabi pergi haji Bim ya. Doain Nabi pergi haji. Hajar Aswad, tunggu ya, saya akan datang ke sana. Amin ya Allah, kabulin ya Allah. Jadi seperti itu. Yang Api tahu nih, Api kenalnya seperti itu ya Bang Jon tuh. Yang dia bantu itu orang-orang susah, orang-orang bawah. Bukan orang-orang kaya yang melihat duit itu 10 juta, 20 juta. Enggak. Api tuh melihat banyak kebahagiaan loh di situ. Yang Api lihat tuh orang-orang bawah. Terus ada lagi nih Bim. Ada lagi orang bilang orang yang kerja di bank itu, contohnya di Bang Jon dan Bang Jack itu rezekinya nggak berkah. Ya enggak? Karena kata siapa? Justru orang-orang seperti dia itu membantu kita loh. Ya, Api lihat banyak kebahagiaan di situ. Orang itu pengen punya rumah, ya, dia tahu nih, kalau di rumahnya taruh di rumah, duitnya taruh di rumah, tahu orang dirampok gimana? Dirampok, yang lawan dibunuh, jebret, habis meninggal, kasihan anak istrinya, itu loh. Adanya bank itu seperti itu, tempat penyimpanan yang baik. Dia punya pengen usahanya bagus nih ya enggak, pengen beli mobil, transaksinya bisa lewat di transfer. Jangan mikirin biaya-biayanya, yang penting urusan kelar. Apa itu begitu Bim? Harga tuh nomor 2, yang penting urusan selesai. Apa itu seperti itu? Urusan selesai ya enggak? Harga nomor 2 yang penting selesai. Itu Bim. Kita ada kebahagiaan sendiri loh Bim, seperti itu. Apa itu seperti itu? Ini Bim ya. Apa itu pernah nih ya? Ngelihat, Api nilai dari hati loh. Api ngelihat penilaiannya dari hati, pelayanan karyawannya Bang Jon. Dia datang nih, Pak, saya ini pengen ngambil uang. Ibu ada buku tabungannya, hilang Pak, dicopet Pak. Saya datang dari kampung, saya udah buka surat kepolisian. Itu kalau di tempat-tempat lain Bim, itu harus ada buku tabungan Bim, terus ada KTP aslinya. Itu di Bang Jon, Masya Allah, Api nilai dari hati lo Bim. Udah ibu dibantu ya, ibu punya nggak fotokopi KTP-nya atau apa? Kita biasanya data. Oh ada nih Pak. Chat. Pas dilihat, oh iya benar orangnya dicocokin. Ya akhirnya ibu itu dibuka di buku tabungan lagi, dibikin ATM bisa ngambil uang. Dia pulang terima kasih Pak, terima kasih nunduk-nunduk. Itu Bim, itu orang-orang yang beramal loh Bim. Orang yang dapat pahala lo, ngebantu orang loh. Orang-orang yang ngebantu orang loh. Buset dah yang begitu. Orang yang pengen sekolah tinggi ke Jakarta datang nih, copetan di jalan, ada tuh, Pak tolong saya, ada ininya enggak? Contoh, ada enggak apa namanya identitas lain atau nomor rekening bisa kita lihat? Oh ada Pak, saya bekas transfer. Itu nggak ada, kita harus coba kalau misalkan tempat lain tuh ada harus apa iya harus pulang lagi ke Jawa, sedangkan dia ada di Jakarta, ada di Bogor. Itu permudahan, itu namanya bank, lembaga itunya membantu kita. Bim, kalau Api jadi pejabat negara atau divisi pelayanan atau apa, Api nyaru nih Bim, Pak maaf, saya ini lagi kena musibah, buku tabung saya ini perlu uang, saya udah buka surat kepolisian, saya hilang semuanya ada di sana, saya pengen hari-hari saya ini Pak, saya belum makan. Bapak ada identitas lain nggak? Aduh nggak ada Pak, coba diperiksa lagi. Pak ada nih di handphone fotokopian KTP, coba Pak dilihat, dibantu Bim.
dibantu nih, iya Pak, dibuatin buku tabungannya lagi, dibuatin ATM-nya lagi. Itu Api dilayanin baik begitu. Api langsung ngomong nanti ke security-nya, Pak atau ke CS-nya, Bu, bisa nggak saya ketemu SPO-nya? Ya nggak, bisa nggak saya ketemu bagian ini? Mau apa Pak? Saya mau terima kasih. Ya nggak? Terima kasih saya dibantu. Ingat loh Bim, Api tuh menilai dengan hati loh Bim, itu Bim. Masya Allah, ini orang-orang yang beramal loh, yang banyak pahala loh gitu. Tolong orang itu loh. Disebut tuh dia belum nggak berkah. Aduh, kadang-kadang orang-orang menjadi orang yang bijak lah, toleransi, tasamu. Kalau dia Islam yang pertama tasamu. Api kalau udah nyaru begitu dilayanin, Api terima kasih, Api langsung login name tag Api. Kalau nggak kasih nama kartu nama, tolong panggil kepala cabang ke sini. Api kan udah kaget tuh, ada apa nih? Set, udah semuanya. Udah berapa lama pelayanan seperti ini? Udah lama Pak. Ya enggak. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Gimana ya Pak? Ya enggak, kata yang bawanya tuh CS atau itunya atau SPP-nya ya. Habis gimana ya Pak? Orang kan datang ke sini minta ditolong, apa enggak tega tolong. Api tuh senyum Bim, ya enggak? Api jadi pejabat negara ataupun apa divisi pelayanan itu. Api tuh senyum manis nih. Berapa banyak ada yang di gedung ini? 130, ya enggak? Karena sifat baik lu, gue kasih peragaan, lu ambil NMAX semua di sini, gue kasih semuanya gitu. Bener Bim, tapi nggak sayang-sayangan sama orang yang kayak begitu. Dilayanin lo dengan baik lo, orang yang lagi susah-susah datang, ini Bim bantu orang tuh indah lo Bim. Allah tuh suka orang yang ngebantu orang. Jadi pertanyaan teman Api lagi nih Bim, yang terakhirnya gini. Yang lihat kebahagiaan itu, yang orang bawa itu kebahagiaan dia tuh ada penderitaan orang lain, penderitaan orang lain. Api tanya gini, maksud lo orang yang pinjem ke Bang John terus rumah atau mobil yang disita atau tanahnya? Iya, yang lu lihat itu ada penderitaan orang lain. Terus apa giniin Bim? Kenapa aja? Waktu dia pinjem sama Bang John atau yang lainnya, ya dia jaminin rumah, tanah atau mobilnya itu. Terus udah dikasih pinjam, ya nggak? Terus waktu dia pinjem buat dagang usaha ngejalaninnya gimana? Ceroboh apa kagak? Curigaan nggak? Atau gituin? Dia diem aja, teman Api. Misalkan ya, dia tuh dapat orderan ya, orang ngebeli barang gitu ya. Bayar pertama bagus, beli bayar kedua bagus, dia beli lagi bayar tiga bagus. Misalkan udah sampai setahun misalkan itu dia, ya dia ngambil barang gede nih, gue mau beli barang dong banyak. Itu tuh gimana? Lu udah melakukan riset nggak? Udah melakukan penelitian nggak tentang orang itu? Ya. Lihat nih tiba-tiba harus ada rasa curiga tuh di dalam ilmu perdagangan tuh harus ada rasa curiga Bim. Api belajar dulu seperti itu, harus ada rasa curiga. Dia tinggalnya di mana? Itu rukonya rumah sendiri apa bukan? Punya sendiri apa bukan rukonya? Masih kontrakannya udah habis belum? Ya enggak, udah berapa lagi dia habis? Sehingga seminggu lagi. Kalau udah seminggu lagi jangan lu kasih. Kalau lu kasih dia order banyak, habis lah lu. Dia kabur, lu bayar utang, nangis darah. Terus kalau begitu lu melakukan kecerobohan seperti itu waktu lu melakukan perdagangan, waktu usaha lu itu, terus lu nyalahin gitu si Bang John dan bang lainnya gitu. Where is your brand? Teman hati dia gitu. Itu kesalahan dari lu sendiri. Ya. Waktu dagang tuh seperti apa? Bagaimana caranya? Teman Api udah mulai terbuka dikit-dikit. Iya juga ya. Iya. Sekarang Bim di chapter Api ini nih Bim.
orang yang kerja di Bang John itu menurut Api itu banyak melakukan itu. Dan bank lainnya ya, Bang John dan bank lain itu udah melakukan banyak pahala loh Bim, melakukan kebaikan, begitu banyak kebaikan. Dan orang yang deposito ke sana nih, ada kan uang yang saya mau depositkan, itu termasuk juga loh Bim kalau menurut Api ya. Dia deposito uangnya sekitar misalkan 30 juta, 50 juta. Dan sama Bang John ini nih, diterima uangnya. Bu, nanti uang ini saya gunakan untuk membantu yang lain. Ya. Nanti apabila ada keuntungan diberikan juga ke ibu. Orang itu menjawab nih yang deposito, ya Pak, saya rela, ya nggak, saya titipkan uang saya ini, silakan digunakan untuk membantu orang, silakan. Itu mendapat pahala semua Bim, kebaikan begitu loh. Jangan disebut riba, pukul rata semua riba. Riba itu sekali lagi Api jelaskan. Api sih, maaf ya, dalam ini Api memang ada istilahnya itu, namanya Api juga masih banyak belajar. Cuman Api punya masih kesimpulan, ya namanya riba itu ada di rentenir. Rentenir itu ngegigit bunganya berlipat. Ada kecurangan, ada kejoliman loh. Di sini mau dua pihak loh ya Bim. Kalau di Bang John ini sama-sama untung, sama-sama nikmatin, sama-sama sejahtera, nggak ada kejoliman, orang-orang tersenyum. Ya, kalau nanti orang yang gagal dalam usaha itu, misalkan rumahnya diambil apa dia itu ada istilahnya, ada kompromi dulu, musyawarah dulu, gimana Pak, ada solusinya nggak? Soalnya ini saya ini harus bertanggung jawab sama uang-uang yang nabung di tempat saya. Kan ada di situ, baik-baik. Kalau rentenir main jamret aja, sini gua ambil lu utang lu ini, tanah lu sini. Itulah bedanya rentenir dan Bang John dan bank lainnya Bim. Jangan disamain riba. Riba itu adanya di rentenir, tante reren. Bim, Allah itu tahu batas-batas hambanya. Banyak orang yang ingin punya rumah, punya motor, punya rombi, dia nggak sanggup beli cash, akhirnya dia minjem. Yang penting kalau minjem tuh bayar. Udah ditolong sama Allah, kemauan apanya dipenuhi, harus berterima kasih, bayar pinjamannya yang bener. Banyak orang yang nggak tahu terima kasih, udah ditolong tapi nggak terima kasih, ditinggal begitu aja. Itu dosa Bim, dosa. Itu teman Api yang ngomong riba, begitu diem aja dia udah mulai terang, ujung-ujungnya minjem juga. Jadi begitu, kalau memang kita butuh aja. Jadi itu Bim dalam chapter 3 ini. Jadi dalam chapter 3 ini, untuk riba itu adanya di tante reren, di rentenir. Ya, kalau untuk di bank seperti Bang John itu, kalau menurut Api itu enggak, karena banyak manfaatnya ada di sana. Dan itu dua orang yang mendapat keuntungan sama-sama, banyak yang sejahtera. Riba itu ada di tante rentenir. Ya Api tahu tuh Bim, Islam itu indah loh Bim. Islam tuh indah. Masuk Islam aja cuman harus yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, udah masuk Islam. Islam tuh nggak ribet-ribet loh Bim, indah banget. Selama dia nggak menyimpang dari syariat Islam dan sunnahnya Nabi. Bim, dosa itu ialah yang merugikan orang lain. Dosa Bim. Dosa itu yang merugikan orang lain. Contohnya mencuri, membunuh, terus fitnah. Itu dosa Bim. Terus istilahnya mempersulit orang gitu, mempersulit orang. Aturan orang itu udah naik jabatan, akhirnya dipendem aja kayak gitu. Terus curang,
aturan dia nggak naik bisa jadi naik. Itu jolim, itu namanya dosa. Itu neraka seneng namanya kayak gitu-gitu tuh. Jadi gitu Bim. Tapi ada Bim orang yang nggak membunuh, orang nggak mencuri, dia baik sedekah kanan kiri, dia ibadahnya ada di mana-mana, tapi dia masuk neraka tuh paling dalam, paling bawah, dibakar itu. Mau tau nggak Bim dia itu siapa? Orang yang beriman selain kepada Allah. Orang yang nggak beriman kepada Allah, sebaik apapun dia, sebagus apapun dia, kalau nggak beriman sama Allah, tempatnya neraka. Jadi gitu Bim ya, tetap kita beriman kepada Allah. Allah tuh penyayang loh Bim, indah, dia maha indah Bim. Jadi itu aja untuk chapter 3 ini. Untuk chapter 3 ini. Untuk chapter keempat, judulnya adalah Awal Api Punya Rumah. Jadi untuk chapter keempat, judulnya Awal Api Punya Rumah. Bagaimana awalnya api punya rumah? Tunggu dan saksikan. Mohon maaf apabila dalam chapter 3 ini ada salah-salah kata dan perbuatan, dan apabila ada masukan buat Api atau teman-teman ke YS, silakan komen. Terima kasih. Ditunggu chapter 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.